hari ini kita mau membahas banyak sekali tentang dunia karir ya, dan ini juga pastinya memberkati setiap teman-teman profesional muda yang meniti dalam bidang karir ya. Nah, malam hari ini saya mau memperkenalkan dulu speaker kita malam hari ini yang sudah bergabung bersama kita. Saya perkenalkan, beliau adalah Ibu Emy ya. Shalom Bu Emy. Shalom, ya. Elisa. Nah, saya perkenalkan dulu latar belakangnya Bu Emy, ya profilnya Bu Emy. Beliau ini memiliki pengalaman 27 tahun sebelumnya di dunia perbankan, teman-teman semua ya. Dan juga di bagian personalia dan umum. Kemudian beliau ini mencari peluang karir yang lebih baik dan pindah ke bank lain dan mulai merintis dari bidang teller ya selama pengalaman 27 tahunnya tersebut, dan mulai mengikuti tes di sebuah bank swasta di jalur manajemen trainee MT ya, kita sebutnya biasa jalur PUK sebagai marketing, dan terus berkarir sampai saat ini hingga menjadi business manager di salah satu bank swasta di Banjarmasin ya. Shalom Bu Emy. Shalom. Selamat Elisa. datang ya di malam hari ini Connecting Time Raya kita, dan kita akan banyak bahas tentang dunia karir. Kita banyak mau ngobrol-ngobrol dulu tentang dunia karir. Pertama-tama nih Bu Emy, saya mau nanya, awalnya bagaimana Bu Emy ini memutuskan untuk memulai karir? Seperti apa sih untuk bisa menetapkan ketetapan hati untuk saya ini mau milih karir. Nah, setelah Bu Emy menetapkan tujuan untuk memulai karir, nah menurut Bu Emy penting nggak sih buat kita tuh melibatkan visi yang dari Tuhan? Ya. Ya. Oke, thank you Elisa. Ya. Mungkin di sini saya sedikit berbagi gitu tentang pencapaian karir saya di pekerjaan saya saat ini. Ya, awalnya kalau saya boleh share itu saya basicnya bukan dari ekonomi atau apa gitu, jalur sekolahnya bukan dari itu. Jadi saya seorang insinyur perikanan justru. Jadi dari insinyur perikanan. Nah, pada saat itu ya mungkin saya waktu awal selama sekolah ya, saya mungkin bisa cerita sama Elisa, selama sekolah saya tuh sebenarnya dulu dinamakan cita-cita ya. Nggak tahu namanya visi gitu kan. Cita-cita. Jadi saya cita-citanya tuh memang mau jadi insinyur gitu. Terus saya di perikanan, saya memang pengen di teknologi pengolahan hasil perikanan. Nah, pengennya kerja di Bali gitu kan. Nah, ternyata setelah lulus, apa yang saya kenyataannya di Banjarmasin itu tidak ada perusahaan pengolahan hasil perikanan. Nah, saat itu yang saya lakukan adalah saya ini harus gimana nih? Saya sudah selesai sekolah, selesai kuliah, otomatis kan saya harus bekerja untuk biaya hidup paling tidak, walaupun orang tua masih ada. Nah, pertama yang saya lakukan adalah bagaimana nih? Saya harus bagaimana nih? Apa yang saya punya gitu. Nah, awalnya adalah itu mungkin suatu kebetulan gitu. Jadi waktu zaman saya sekolah dari SMP, SMA itu memang saya suka di dunia menyanyi. Jadi kita memang suka tampil gitu apa. Nah, kebetulan ada satu kakak saya kerja kebetulan di BI, di Bank Indonesia. Saya suka tampil di Bank Indonesia. Nah, pada saat saya lulus, saya ditawarin lah dari salah satu kepala cabang di bank. Kebetulan bank itu bank yang saat ini saya kerja. Jadi awal saya berkarir memang di bank ini gitu. Jadi saya ditawarin dan saya senang lah karena saya dapat pekerjaan gitu tanpa melihat awalnya. Jadi visi itu berjalan. Tadi yang Elisa bilang ada visikah di dalam itu? Visi itu awal tidak ada visi saya. Saya bekerja dulu nih. Visi itu saya dapatkan setelah saya berjalan dalam pekerjaan. Jadi saya mengawali karir, apapun itu pekerjaannya ya saya terima. Gitu. Saya terima, saya tidak tahu dunia perbankan, tapi saya belajar di situ. Ya tadi Elisa juga bilang saya awalnya di personalia dan umum, di situ juga di accountingnya juga. Dan ternyata itu adalah kunci dari saya bisa seperti ini. Gitu. Di situ saya belajar banyak, apapun itu yang saya lakukan, saya belajar banyak dari situ. Dan setelah waktu berjalan, saya mulai melibatkan bahwa saya harus punya visi gitu. Saya mau harus jadi apa nih? Apakah saya tetap
di sini, sedangkan saya berpikir saya bisa punya potensi yang lebih. Ya. Dari saya belajar, akhirnya pada saat ada penawaran, ada offering, saya lihat saya suka cari. Zaman dulu bukan browsing di koran. Nah, zaman dulu tuh bukan seperti sekarang ya. Zaman emak-emak ya, bukan zaman sekarang nih. Jadi pakai koran. Saya melamar di Jakarta, manajemen trainee di salah satu bank swasta. Dari situ titik awalnya saya punya visi. Dan saya menentukan target saya dari situ. Menurut Bu Emy, visi ini penting nggak untuk kedepannya dalam karir kita? Sangat penting, karena visi itu adalah kunci. Kunci apa yang akan kita dapat di depan, gitu. Dari visi itu kita tahu langkah-langkah yang mau kita capai. Baik. Ya kan? Iya. Istilahnya kalau kita bilang guidance-nya. Iya. Mau yang dicapai apa, kita berjalan dengan itu. Jadi kalau kita keluar dari kita ingat nih visi kita apa nih? Iya. Dan kita juga tahu bahwa dari visi itu ini visi besar nih. Iya. Contoh misalnya contoh visi besarnya kita apa, gambaran besar kita mau jadi apa. Berarti kita harus punya visi kecil kalau menurut saya. Kita punya visi kecil, langkah-langkah kecil atau visi dalam jangka pendek gitu, dalam jangka pendek. Kita mau lakukan apa? Jangka pendek mungkin dalam pekerjaan kita 1 tahun misalnya nih teman-teman ya, atau saya panggil teman-teman ya biar lebih mudah gitu. Jadi saya panggil misalnya kita baru masuk pekerjaan dalam suatu posisi, gitu kan? Kita punya visi kan? Kita sudah mungkin belum punya visi nih, kita nggak tahu nih. Yang penting kerja untuk memenuhi kebutuhan. Rata-rata kan kayak gitu. Zaman sekarang kan kita yang penting ada pekerjaan, oke lah gaji berapa. Tapi setelah kita masuk baru kita sadar ini gajinya kecil, nggak sesuai dengan kemampuanku, nggak sesuai dengan ijazah yang sudah aku ini. Nah, itu adalah titik di mana kita harus meletakkan visi kita, gitu. Kita bekerja di sini ada target. Kalau saya sih selalu tentukan, maksudnya sama teman-teman juga tentukan targetmu. Kalau kamu masuk pada awal ini, kamu sebagai seorang misalnya di perbankan ya, kebetulan saya di bisnis, jadi menangani marketing, relationship manager namanya. Mereka awalnya saya tentukan, mereka punya level-level gitu. Kalau kalian di level ini, kalian punya target untuk naik level ini berapa lama? Nah itu, jadi kita punya visi itu, kita letakkan. Jadi untuk mencapai itu kita tahu time-nya kapan, timeline-nya, time limit-nya lah. Itu kapan, ini kapan. Kita punya, boleh misalnya saya selalu Elisa gini, saya pernah nih jadi ingat kalau kayak visi atau target gitu. Kalau kita ditargetkan dalam suatu pekerjaan 5 menit harus selesai. Kenapa kalau 2 menit kita bisa selesai, kenapa kita nggak kerjakan? Nah begitu juga dengan visi. Kita punya visi, visi besarnya tuh 5 tahun aku harus jadi business manager misalnya. Kita bisa sekarang. Zaman sekarang tuh nggak ada yang nggak mungkin. Mau dari junior langsung bisa naik, tapi bagaimana bisa mencapai itu secara konsisten gitu ya. Itu punya target kecil. Betul. Dan ya bukan instan ya, bukan apa, jadi semua harus dilakukan. Gitu. By proses. Ya, by proses yang pasti, konsisten. Maksudnya kalau orang bilang bukan setia, tapi konsisten dengan visi itu melakukannya. Betul. Dan mau berubah. 27 tahun itu bukan waktu yang pendek. Jadi pasti ada proses, ada harga yang dibayar, ada tangisan, mungkin ada keluh kesah gitu ya, marah juga mungkin ada di situ. Jadi pasti punya itu. Jadi di saat ada titik jenuh, di saat stuck gitu, ada kondisi yang mungkin di luar kontrol kita, yang high pressure gitu yang tapi kita nggak bisa kontrol, itu ada keinginan untuk melangkah gitu, melangkah keluar, tapi terus tiba-tiba kan pikir berani nggak ya gitu ya, karena saya ini kerjanya berhadapan dengan orang dan saya tahu, maksudnya pikirannya ini nih ya, pikirannya itu strict gitu. Kalau orang mau usaha ada modal gitu ya, nah itu ada ketakutan gitu, nggak punya modal gitu, nggak pernah. Itu satu yang menahan gitu ya, menahan. Yang kedua saya kembali lagi gitu pada saat posisi itu saya kembali ke tujuan saya awal gitu. Setelah saya masuk di perbankan, saya pengen sekali gitu loh.
saya mencintai pekerjaan ini, saya menciptakan gitu, menumbuhkan rasa cinta saya di dunia perbankan ini. Tadi ada keinginan untuk resign pasti gitu, pasti, apalagi pada saat mungkin nggak capek target gitu kan ya, stuck sekali rasanya, dunia sudah temboknya tebal di semana-mana gitu, nggak ada tembok, itu pasti yang mau melangkah. Cuma saya kembali lagi, saya sudah merintis ini dari awal, saya meniti karir ini dari awal, dari visi yang kecil, dari target kecil sampai titik ini, masa saya harus mundur gitu. Saya masih punya gambaran besar di depan gitu. Saya punya target di depan, itu ada masa-masa seperti itu gitu. Itu yang mengembalikan mengembalikan saya ke visi, mengembalikan saya ke target besar saya gitu. Ada perasaan-perasaan seperti itu pasti, dan satu kembali lagi bahwa tidak mudah saya merintis ini kan, saya meniti karir ini sangat tidak mudah. Jadi itu yang membuat saya ini, Elisa. Tetap bertahan, tetap meningkatkan kapasitas saya gitu. Justru itu jadi titik balik juga, sering menjadi titik balik. Kondisi stuck itu jadi titik balik saya untuk kembali. Saya ada, maksudnya itu yang saya yang sering mengembalikan saya. Oke, kita lanjut nih. Ya, pertanyaan yang terakhir, Ibu Emy. Nggak kerasa ya teman-teman. Ya, jadi yang paling terakhir kita juga tahu tadi kan memulai karir, meniti karir, dan juga mempertahankan, maintenance karirnya. Nah, di dalam dunia karir ini, boleh nggak sharingkan sebuah firman Tuhan yang menguatkan, yang menjadi pondasi Bu Emy untuk dapat bertahan sejauh ini dan memutuskan untuk profesional setia dalam bidang karir ini, apa? Boleh dibagikan tipsnya dan ininya? Thank you, Elisa. Firman Tuhan ini saya dapatkan selama proses ya, bukan dari awal kalau saya bilang ya, kalau saya boleh bilang gitu. Yang tadi saya bilang kan, visi yang saya buat yang pertama waktu awal kerja adalah saya bekerja aja dulu, baru saya dapat visi. Nah, dari saya bekerja, dari pengalaman, dari proses saya dapatkan ini, saya dapatkan firman ini yang mengingatkan saya pada saat saya terpuruk, pada saat kondisi yang mungkin kalau zaman now bilang kondisi apa ya, terendah gitu ya. Tapi kita nggak boleh ngomong terendah gitu kan. Kemarin saya diprotes sama anak saya, jangan ngomong bilang terendah Mama. jadi itu di Kolose 3 ayat 23 gitu ya. Kalau boleh saya bacakan ya buat teman-teman. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, itu yang selalu mengembalikan saya kalau kondisi apapun, saya lagi stuck, saya lagi apa, dan saya lagi misalnya, ada kan kondisi-kondisi yang monoton, yang kita nggak tahu mesti ngapain. Saya kembali ke sini bahwa kita harus lakukan dengan segenap hati, dalam pekerjaan kita mencintai pekerjaan kita, itu yang penting, kita mencintai pekerjaan kita, terus kita melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Sehingga kita melakukan extra mile ya, sesuatu yang lebih, terus misalnya contoh hari ini, misalnya seorang, saya tadi sebelumnya mungkin sudah cerita sama Elisa ya, seorang OB gitu, office boy di tempat saya, dia bekerja sebagai OB, tapi sekarang posisinya adalah senior marketing officer gitu. Nah, dari itu karena dia mencintai, maksudnya dia pekerjaannya, walaupun dia sebagai OB, dia punya integritas dalam pekerjaannya. Terus dia mau belajar, meningkatkan kapasitasnya, ya biar aku seorang OB, aku bisa kok jadi. Dan dia mau belajar, dia belajar dengan orang-orang di sekeliling. Even dia belajar sama saya gitu, dia nggak takut, dia tanya. Dan sekarang dia sebagai orang sukses, dan dia selalu jadi pemenang. Kalau di kita kan ada pemenang gitu, dapat reward ke luar negeri apa, dan dia itu selalu dapat. Itu firman Tuhan yang saya dapat, dan satu ada yang juga saya pegang gitu, entah itu quote atau apa, itu yang selalu saya pegang, adalah pikirkanlah saat ini seolah-olah hari ini atau saat ini adalah hari terakhir kita. Apa yang kita lakukan, Elisa? Kalau Tuhan bilang, Elisa, hari ini adalah hari terakhirmu, hari ini adalah waktumu, apa yang kamu lakukan? Itu yang selalu mengingatkan saya. Saya jadi ingat itu. Itu sih.
Itu prinsip yang Bu Emi bagikan buat kita malam hari ini. Ya, lakukan apa yang terbaik itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu prinsip yang Bu Emi pegang sampai hari ini teman-teman semua. Jadi motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu itu tentunya bukan hanya untuk pemimpin atau manusia, ya, tapi untuk Tuhan. Saya jadi ingat juga nih Bu Emi, dimanapun kita ditempatkan, ya Tuhan tuh pasti punya rencana dan rancangannya. Betul. Dan kita tuh juga Tuhan percayakan berada di satu tempat tertentu itu untuk menghasilkan buah. Ya, betul. Ya, benar. Jadi itu kenapa Tuhan bilang lakukan segala sesuatunya tuh buat Tuhan dan bukan untuk manusia. Terus prinsip yang paling mengena dari yang Bu Emi sampaikan tadi adalah mencintai apa yang kita kerjakan, teman-teman. Itu sesuatu yang deep sih menurut saya. Nggak semua orang tuh bisa untuk sungguh-sungguh dan mencintai apa yang dia kerjakan. Banyak orang tuh hanya mengerjakan sekedar job desk, Bu Emi. Ya, sesuai job role-nya. Betul. Nah, ini tantangannya juga ya. Gimana dia tuh bisa meng-compare bahwa men-set hatinya untuk sampai bisa mencintai sungguh-sungguh, tapi dia terjebak di zona kayak mungkin gesekan sama atasan yang membuat hatinya tuh kayak ya sekedar job desk, aku pulang jam segini, aku pulang jam segini, jam segini, pulang jam segini. Iya, yang seperti itu. Jadi Bu Emi pernah nggak nih, mumpung ini ya, Bu Emi pernah nggak menghadap, ada tipsnya nggak untuk gimana kita men-set hati yang kondisinya seperti itu untuk bisa mencintai pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh? Ya, yang saya lakukan adalah yaitu tadi tetap balik lagi ke firman itu dengan segenap hati, apapun itu pekerjaannya, saya hanya maksudnya gini, bersyukur gitu. Ada ucapan syukur di situ karena saya bisa bekerja di situ. Berarti saya adalah pemenang. Ya kan, kita bekerja itu kan pasti ada beberapa pelamar dan kita ada di situ, berarti kita poin satu adalah kita ada pemenang. Ada pemenang, berarti kita harus menghargai apa yang sudah kita lakukan dan Tuhan sudah kasih ke kita. Gitu kan? Kalau kita tidak melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita, itu juga menggambarkan bahwa kita tidak mencintai pekerjaan kita, juga kita tidak menghargai diri sendiri, tidak menghargai anugerah yang Tuhan kasih, talenta, mungkin ada skill, ada skill yang Tuhan kasih ke kita. Gitu. Itu sih tipsnya ya mencintai pekerjaan dulu harus mencintai diri sendiri dulu. Menghargai apa yang Tuhan kasih. Betul. Gitu. Ya. Dan kalau misalnya di pekerjaan itu ada sesuatu skill yang mau kita harus diperlukan, ya kita belajar. Belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Ya tadi saya bilang, lakukanlah misalnya sekarang nih kita sebagai staf atau karyawan, tapi kita punya attitude sebagai seorang manajer gitu. Karena next gitu, itu yang saya selalu kalau untuk memotivasi teman-teman gitu ya. Misalnya contoh nih saya gitu, harus ada orang-orang yang akan menjadi pengganti kan. Kan pasti nggak mungkin saya akan seperti mungkin saya juga harus naik gitu kan, misalnya gitu. Nah, saya harus menyiapkan diri saya walaupun tidak ditunjuk, tapi saya harus menyiapkan diri saya kalau saya ditunjuk gitu kan. Tapi saya merasa punya kemampuan gitu. Nah, kalau saya merasa punya kemampuan, ya saya harus memperbesar kapasitas saya. Saya harus terus belajar. Jadi pada saat ada posisi itu, saya sudah siap, bukan menyiapkan diri. Siap dulu, jangan setelah disuruh baru menyiapkan diri. Itu. Thank you Bu Emi buat setiap sharing dan pesannya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam Q&A yang sudah diajukan oleh setiap profesional muda, pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya akan bacakan dari pertanyaan yang pertama, teman-teman. Ini nama disamarkan, jadi teman-teman tenang aja ya. Hanya usia yang saya akan sebutkan di sini ya. Jadi yang pertama, usia 23 tahun. Nah, saya akan bacakan ya Bu Emi. Sebagai anak Tuhan, saya merasa kesulitan dalam mencari pekerjaan. Di saat memperoleh pekerjaan pun, saya merasa terasingkan di lingkungan kerja. Minoritas agama dan budaya selalu mempengaruhi dalam pencapaian karir. Bagaimana menurut Bu Emi pernyataan seperti ini? Thank you Elisa. Mungkin dari pertanyaan ini ada dua yang saya mau
mau saya highlight ya, Iya. ada 2. Jadi merasa kesulitan dalam mencari pekerjaan, Iya. pada saat mendapatkan pekerjaan merasa terasing dalam lingkungan, Iya. gitu kan? Iya, betul. Berarti satu yang pertama yang saya highlight di sini adalah jangan pernah gitu dalam pikiran kita menarik pikiran bahwa kita sulit mencari pekerjaan. Ya, jangan pernah ada tersirat di dalam pikiran kita gitu. Karena itu kalau yang selama ini apa yang masuk dalam pikiran kita itu menjadi perilaku. Kalau kita membiarkan kan akan menjadi perilaku, lama-lama perilaku yang biasa kita lakukan akan menjadi kebiasaan menjadi karakter. Jadi kita akan menjadi orang yang pesimis. Kita yang selalu bilang, aku ini sulit cari pekerjaan. Karena sulit cari pekerjaan mungkin pada saat melamar kita tidak menyiapkan diri. Ya, yang penting kan persiapan diri. Misalnya contoh, ini saya kasih tips ya buat teman-teman. Saya biasa rekrutmen orang-orang gitu. Saya hanya lihat satu gitu. Orang itu kalau mau masuk ke kita, mau melamar, saya tanya, kenal nggak dulu dengan tempat yang kamu mau lamar. Misal contoh ya, di bank A gitu. Kamu tahu nggak secara profil bank itu? Kamu pelajari nggak? Kamu siapkan nggak? Misal kita melamar, jangan hanya lempar-lempar lamaran. Terus pada saat dipanggil, kamu ditanya AU gitu loh, nggak ngerti gitu kan? Ya lewat gitu. Terus kita nggak menyiapkan itu secara wawasan. Kita ini udah menyiapkan diri, makanya saya bilang kita tuh harus selalu menyiapkan diri. Betul. Jangan pada saat dicari baru kita menyiapkan diri gitu. Jadi kita harus menyiapkan diri. Kita ini mau jadi apa, mau bekerja di mana, siapkan itu. Aku suka bidang marketing nih, contoh. Aku mau melamar di bank itu jadi marketing. Pelajari, siapkan diri kita sebagai seorang marketing. Cari tahu produk-produk, misalnya di perbankan kan produk-produk perbankan. Cari tahu, kuasai itu. Bukan pada saat masuk bank baru belajar. Saya mau belajar di sini. Saya mau mendapatkan penghasilan. Itu sering ya, pun dapatkan penghasilan jangan di sini, banyak di tempat lain. Gitu. Saya mau berkarir loh, mau berkarir apa yang kamu siapkan. Nah, itu kan gitu. Jadi saya bilang jangan pernah merasa kesulitan dalam pekerjaan, tapi persiapkan diri setiap mencari pekerjaan. Persiapkan diri. Terus yang kedua, kita juga butuh kalau bekerja itu kita harus juga lihat ya. Mungkin ini yang kadang kita abaikan. Performa, attitude, penampilan. Saya suka lihat gitu. Orang itu siap nggak melamar atau siap nggak dia bekerja. Posisikan diri bahwa kita sudah sebagai seorang karyawan di situ. Jadi kita sudah jadi kita mendeklar bahwa kita tuh sudah diterima. Jadi kita habitnya kita, perilaku kita adalah sebagai seorang karyawan dari berpakaian, dari itu. Gitu. Ada kepercayaan diri di situ. Nah, yang kedua, memperoleh pekerjaan itu saya merasa terasing dengan kerja. Kalau sudah dapat pekerjaan, bersyukur dulu, gitu. Bersyukur bahwa kita jadi pemenang. Kita sudah dapat. Kita nggak bisa memilih. Kita nggak bisa memilih atasan bisa memilih bawahan. Ya kan? Atasan bisa loh memilih bawahan. Nah, kita nggak bisa kalau kita udah masuk begitu pekerjaan kita jangan terlalu lebay, maksudnya terasingkan gitu. Apa yang buat kita terasing? Apakah kita sendiri yang tidak bisa gaul? Nah, kita kembali kan, apakah kita sendiri yang bisa bergaul? Jangan sampai kondisi yang nge-treat kita, conditionnya. Jadi jangan sampai lingkungan yang mempengaruhi kita, gitu ya. Sama tadi itu kan minoritas agama dan budaya. Jangan sampai. Jadi jangan sampai lingkungan yang mengkondisikan kita bahwa kita memang tidak bisa mencapai karir kita karena kondisi kita minoritas, kita budaya berbeda. Saya awal kerja juga di Jakarta dulu, ditempatkan di mana saya minoritas, gitu. Berteman pun saya tidak merasa ini karena kita harus menghargai diri kita, menilai diri kita, gitu. Self esteemnya itu harus tinggi ya. Maksudnya kita harus punya self esteem. Jadi yang tadi saya bilang bahwa ini kembali lagi bagaimana kita menilai diri, bagaimana kita mempersiapkan diri kalau dalam setiap mencari pekerjaan tidak ada kata kesulitan dalam mencari pekerjaan. Apa yang ada dengan kita, potensi yang ada kita keluarkan, itu yang harus ditonjolkan. Ini semoga menjawab pertanyaan teman-teman ya, yang poin pertama ini.
kontrol kita, pikiran kita. Itu tuh kembali lagi hubungan kita sama Tuhan kan. Oke. Itu sih. Ya, oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya, Bu Emi. Saya bekerja di tempat di mana pekerjaan saya tidak sejalan dengan jurusan kuliah. Ya, sama seperti Bu Emi tadi ya. Saya bahkan tidak sesuai bahkan dengan minat dan passion saya yang membuat saya tanpa sadar bekerja dengan pekerjaan yang dipenuhi tekanan dan stres, dipenuhi beban mental. Ada masukan nggak atau saran dari Bu Emi untuk setiap anak-anak Pro-M yang mengalami hal tersebut, yang bekerjanya tidak dalam posisi yang tidak sesuai dengan minat, bakat, passion, tapi tetap harus dijalani karena untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nah, bagaimana dari Bu Emi? Tadi mungkin di awal saya sharing, saya ada cerita juga kan. Awalnya, di awal saya tidak mencintai, maksudnya saya tidak punya visi, sampai saya menemukan visi. Di awal minat saya kemana, saya kembali itu. Yaitu pada saat proses itu ya saya mencintai belajar untuk mencintai pekerjaan itu. Saya belajar tadi kembali bahwa saya mendapatkan pekerjaan ini karena saya sebagai pemenang. Itu kembali lagi, saya bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih, saya harus bertanggung jawab gitu. Dan kalau tidak sesuai dengan minat dan passionnya kita, gali. Itu kan menurut kita, menurut kita karena beda jurusan nih gitu. Tapi ingatkan bahwa Tuhan pasti ada maksud di situ, ada rencana Tuhan gitu. Mungkin Tuhan mau pakai kita di situ. Ya kan, untuk menunjukkan bahwa ke orang-orang sana kita bisa sukses walaupun bukan itu bidang kita. Mungkin ada potensi lain yang belum kita gali nih, karena kita fokus dengan minatnya kita. Minatku ini, kita nggak bisa gitu. Misalnya dalam suatu kondisi gitu ya, dalam suatu kondisi kita membutuhkan tukang pancing atau tukang apa ya, pompa istilahnya. Yang ada di situ tukang pancing atau tukang apa. Kita nggak bisa, nggak bisa mompa, aku tukang pancing gitu. Berarti artinya kita harus belajar kan. Kita harus belajar. Dari belajar itu kita mencintai pekerjaan kita dan balik lagi visi. Balik lagi kita harus punya visi. Letakkan itu visi sama Tuhan. Tuhan benar nggak ini pekerjaan yang maksudnya Tuhan kasih sama aku. Terus punya target jangka pendek. Kalau memang tidak sesuai, kamu punya target jangka pendeknya nggak? Jangka menengahnya apa? Jangka panjangnya apa? Kalau memang sudah dalam kondisi sudah yang struggle banget, sudah apa? Lihat. Mungkin ada pekerjaan, ada posisi nggak di luar yang sesuai. Tapi kembali lagi, siapin diri. Persiapan lagi diri kita. Nah, kalau yang misalnya di perusahaan apa tadi kondisi toksik, saya kembali jangan sampai lingkungan kita lah mendistract kita. Dia usianya 27 tahun, saudara-saudara. Nah, bagaimana cara mengetahui kapan harus bertahan atau waktunya untuk memulai petualangan baru dalam hal berkarir? Ya, ini mungkin sedikit krusial ya, Bu Emi. Jadi, kapan dia harus menetapkan langkahnya untuk ini saya nih setia atau enggak, atau ada kesempatan untuk di luar. Nah, itu gimana cara untuk menetapkannya? Ya, kembali lagi dia pertama ya tetapkan target. Targetnya. Ya tadi, kalau dalam pekerjaan dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia mau jadi apa, gitu kan? Kalau pada saat berjalan, gitu, ternyata pada saat proses itu, it's okay, ternyata dia bisa terus berjalan di dalam masa lingkup pekerjaan itu, dia masih punya peluang, punya apa? Dia jalani, tetap bertahan dan tetap tingkatkan kapasitas ya, tetap perbesar kapasitas. Nah, waktunya kapan untuk mulai petualangan baru? Ya kembali lagi ke kita. Momennya kita pada saat kita menetapkan target. Ini misal nih, saya dulu tetapin target saya harus jadi, maksudnya pada berapa tahun gitu, saya harus jadi tim leader misalnya. Saya harus ini. Nah, pada saat itu saya bisa capai, saya lihat saya mau capai itu, tapi tidak ada posisi. Nah, tidak ada posisi. Saya bisa melihat di bank-bank itu saya punya posisi nggak? Ada nggak peluang di situ? Nah, berarti saya siapin nih. Kalau saya di bank ini atau di tempat pekerjaan itu apa ya strength and weakness-nya? Dari situ. Nah, kalau itu sesuai, saya harus keluar dari zona nyaman.
Oke, siap. Ya, saya harus keluar dari target saya ini untuk meloncat ke target berikutnya. Iya. Gitu. Harus berani, memang harus kita berani untuk keluar dari zona nyaman, gitu. Oke. Jadi krusialnya yang bertahan itu mau di zona nyaman atau tidak itu juga kembali lagi. Iya, kembali ke Kadang pribadi orang ya. mau di zona nyaman tidak berani menghadapi tantangan. Di posisi saya sekarang atau ketika ada kesempatan untuk saya pindah atau melihat peluang, saya ambil itu atau tidak. Ya ingat kembali pada kesiapan hati menghadapi tantangan di luar sana kadang tidak sesuai dengan harapan kita, gitu kan? Mungkin masalahnya lebih besar, kita harus siap karena kita mau dapat sesuatu yang lebih, gitu. Kita harus siapin respon hati kita, mempersiapkan mental, gitu kan, sama kapasitas. Betul. Itu. Dan harus ada strategi yang jelas ya. Ya, dan kita harus tahu, tidak sembarangan. Iya. Kita mau masuk ke situ, kita tahu nih kalau ada musuh gitu kan, kita mau masuk itu ada musuh, kita udah tahu senjatanya. Oh iya. Gitu. Jadi harus kuasain areanya dulu. Betul. Walaupun kita belum ada di situ, kita tahu. Maksudnya tahu lah kita kalau di bank itu benchmark lah. Kita harus melakukan analisa ini anunya kita gimana. Jadi kita tahu yang tadi saya bilang kekuatan dan kelemahannya apa kalau saya pindah. Oke, penuh strategi ya teman-teman. Ya, harus punya. Cerdik lah, intinya kita harus bisa melakukan segala sesuatunya tuh dengan pertimbangan yang matang. Ya, itu juga perlu lewatin proses teman-teman semua. Jadi benar ya Bu Emi? Ya, mungkin saya bisa tambahkan. Ini kadang kan mungkin kalau Elisa lihat, ada ini pertanyaannya memang bagus banget gitu ya. Kadang kalau di bank itu kan suka hire gitu. Tapi sebenarnya tidak mengikuti kapasitasnya, ditawarkan, di offering dengan salary yang lebih tinggi. Dia merasa, oh aku udah punya pengalaman, aku udah pegang portofolio ini, tapi sebenarnya dia menjual diri, tapi sebenarnya kapasitasnya tidak mengikuti, gitu. Nah pada saat di posisi itu dia nggak siap, akhirnya jatuh. Jadi maksudnya mau naik, kita mau naik untuk posisi itu, kita yang tadi harus mempersiapkan juga kapasitas kita, gitu. Jangan kita mau meloncat. Mau melompat, mau masuk ke peluang yang berikutnya yang lebih bagus, kita nggak siap, jatuh banget. Iya, oke. Yang paling terakhir ya, ini pertanyaan yang paling terakhir dari teman-teman. Dia sudah berusia 32 tahun. Nah, dia menanyakan jenis karir yang cocok di usianya saat ini, dan dia menanyakan apakah sudah terlambat untuk dia bisa memulai karir dari usianya di 32 tahun ini. Pertanyaan terakhir kita. Oke. Ini saya mau tanya, dia mau berkarir di jalur informal gitu kan, kembali lagi, atau entrepreneur. Tapi kalau karena kita berbicara tentang karir berarti di jalur formal ya. Iya. Nah, maksudnya artinya di perkantoran ya, begitu ya. Kalau menurut saya itu sebenarnya tidak ada kata terlambat ya. Kalau tadi dia membekali dirinya, gitu, mempersiapkan dirinya. Misalnya saat ini belum punya pekerjaan, kita gali, kita belajar, kita mau berkarir. Misalnya, aku sesuai nih kerjanya, kuliahnya di ekonomi, aku menyenangi tentang bisnis, gitu, aku menyenangi atau di administrasi. Ya, jadilah terbaik di situ, gali potensi kita, belajarlah banyak tentang administrasi apa. Next, pada saat tadi saya bilang, pada saat kita mau berkarir, mau atau baru nih posisi bawah, nih sudah bekerja ya, ini saya bingung nih mau lagi bekerja atau enggak gitu kan. Karena tidak ada kata terlambat kalau bagi saya, kalau selama mau belajar, selama mau meningkatkan kapasitas itu nggak ada kata terlambat. Gitu. Contoh lah, ini saya agak lewat ya, Colonel Sanders gitu kan, KFC, usia 60 tahun dia merintis karir kan, nggak ada kata terlambat. Contoh, maaf ya, saya bukan promosi. Contoh Om Richard gitu ya. Dia punya posisi, saat dia punya posisi, dia berani untuk keluar dari zona nyaman. Tadi kembali lagi yang tadi pertanyaan di atas sebelumnya. Dia kembali ke visinya, karena memang dia punya visi besar. Dia di usia berapa dia nggak mau kerja sama orang. Dia mau punya usaha sendiri, walaupun jatuh bangun, gitu. Makanya tetap setia dengan visinya, jatuh bangun, seperti lagu jatuh bangun. Tetap setia gitu. Jadi dan melibatkan Tuhan, banyak doa, semua orang juga mendoakan ya, bersyukur dalam komunitas ini ya, jangan pernah keluar dari komunitas kita dengan gereja kita, karena sebanyak orang yang mendukung gitu. Dan terus kembali pada saat jatuh terus kembali. Jadi nggak ada kata terlambat. Selama kita punya
keinginan, kita punya visi, tetap setia, konsisten menjalankan, perbesar kapasitas kita, fokus, disiplin, akan punya karir. Oke. Nggak akan terlambat. Siap, ya teman-teman, itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman profesional muda. Harapannya ini dapat menjawab setiap kebutuhan yang selama ini teman-teman sudah gumulkan dari beberapa tahun silam ya ceritanya, atau sudah sejak lama ya. Semoga malam hari ini lewat Connecting Time, pembicaraan mengenai karir, all about karir, ini dapat memperlengkapi dan menjawab setiap apa yang menjadi kebutuhan teman-teman semua. Itu yang menjadi kerinduan kita. Dan ingat teman-teman, thank you juga buat Bu Emy yang sudah sama-sama sharing live, sharing dari awal beliau meniti karir, maintenance, sampai memberikan tips-tips dan pedoman serta pegangan ya. Jadi beruntung kita ini berada di dalam satu gereja yang menggembalakan dari setiap rentang usia yang ada, dan saya juga sangat diberkati dari sharing Bu Emy malam hari ini karena beliau juga sudah berkecimpung 27 tahun. Itu bukan hal yang sebentar sih untuk mengalami proses dan juga meniti sebuah karir sampai di top of the posisinya gitu ya. Jadi kita belajar sama-sama rekan-rekan, kita masih kalau dibilang usia kita nih belum ada apa-apanya ya, 20 tahun sekian sampai berapa sekian kita nih masih panjang. Ya, masih panjang. Masih bisa lebih. Betul, masih berproses. Masih bisa lebih. Dan lewat pengalaman beliau malam hari ini kita belajar hal yang luar biasa banyaknya. Setiap nilainya ditangkap, diresapi, dan jangan lupa dipraktekkan teman-teman semua. Ingat, pedoman yang kita ambil malam hari ini selalu kita balikan lagi kepada diri kita juga, dan juga dilandaskan oleh firman Tuhan tentunya ya Bu Emy. Betul. Oke, itu aja sharing yang kita bagikan malam hari ini. Semoga memberkati teman-teman profesional muda. Tuhan Yesus memberkati.